semuanya, perkenalkan saya Irma Aprilia Wibowo, NIM A1D018108. Di sini saya akan sedikit menerangkan materi tentang teknologi tanaman tahunan pada komoditas sagu. Baik semuanya, langsung saja masuk pada materi yang akan saya bahas mengenai beberapa masalah, yaitu antara lain yang pertama ada arti penting dari tanaman sagu, kemudian ada taksonomi dan biologi tanaman sagu, yang ketiga ada fase pertumbuhan tanaman sagu, dan yang terakhir ada tahapan budidaya tanaman sagu dari persiapan lahan hingga pasca panen. Sejarah mencatat sagu merupakan salah satu bahan pangan lokal selain beras yang sudah dikenal di daerah Papua dan Maluku hingga beberapa negara di Asia Tenggara. Batang pada tanaman iklim tropis ini merupakan penyumbang karbohidrat dan kalori sehingga masih menjadi makanan pokok selain beras atau nasi, seperti yang dijelaskan dalam literatur menurut Senewe 2017. Secara umum, sagu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu sagu berduri dan sagu tidak berduri. Dalam literatur menurut NAPU, jenis sagu tidak berduri contohnya Yepa dan jenis sagu berduri contohnya Ruruna. Sagu memiliki batang berbentuk silinder yang tingginya dari permukaan tanah sampai pangkal bunga berkisar 10 hingga 15 meter. Dengan diameter batang pada bagian bawah mencapai 35 hingga 50 cm, bahkan mencapai 80 hingga 90 cm. Diameter batang bagian bawah lebih besar dari bagian atas, dan batang bagian bawah umumnya mengandung pati lebih besar dari bagian atas. Untuk daun berbentuk memanjang, agak lebar dan berinduk tulang daun di tengah bertangkai. Pada tanaman dewasa, sagu memiliki 18 tangkai daun dengan panjang 60 hingga 180 cm dan lebar 5 cm. Pada waktu muda, daun sagu berwarna hijau muda yang berangsur-angsur berubah menjadi hijau tua, kemudian menjadi coklat kemerahan apabila sudah tua dan matang. Bunga sagu tersusun dalam manggar secara rapat berukuran kecil-kecil, warnanya putih. Sedangkan bagian akar tumbuhan sagu merupakan akar serabut dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu akar primer dan akar sekunder. Pada pertumbuhannya, sagu memiliki beberapa fase antara lain. Yang pertama fase semai, kemudian fase sapihan, fase tiang, fase pohon, fase masak tebang, dan fase lewat masak tebang. Fase semai memiliki ciri morfologi utama, yaitu batang bebas daun 0 hingga 0,5 meter, memiliki periode pertumbuhan 1 hingga 2,5 tahun, anakan yang masih menempel pada pohon induk tetapi sudah mempunyai sistem perakaran sendiri dan dapat dipisahkan dari pohon induk untuk ditanam. Fase sapihan dengan ciri morfologi utama yaitu mempunyai batang semu dengan tinggi 0,5 sampai 1,5 meter dan umumnya menempel pada pohon induk tapi sudah mempunyai sistem perakaran sendiri, memiliki periode pertumbuhan 1,5 hingga 2,5 tahun, anakan yang telah tumbuh secara mandiri dan telah membentuk pelepah yang keras. Pada tingkat pertumbuhan ini telah terbentuk sistem perakaran yang kuat dan sukar untuk dipisahkan. Kemudian fase tiang adalah batang telah lebih jelas kelihatan dan batang bebas pelepah setinggi 1,5 hingga 5 meter. Setelah fase ini, pertumbuhan batang sagu berangsur cepat. Kemudian ada fase pohon dengan tinggi batang bebas pelepah lebih dari 5 meter. Namun umumnya fase ini belum masuk kategori siap panen. Memiliki periode pertumbuhan 6 tahun, pohon sagu muda yang telah membentuk batang tetapi belum berbunga. Kemudian terdapat fase masak tebang, yaitu pohon masak tebang dengan tinggi batang bebas pelepah lebih dari 5 meter. Pada fase ini produksi padi pada batang telah mencapai tingkat yang optimum.
Jumlah tanaman yang dipanen dalam 1 hektar lahan sagu bervariasi antara 10 hingga 38 pohon dengan rata-rata 20 pohon, 24, 82, bahkan bisa 134. Periode pohon masak tebang dalam satu blok yang sama berlangsung 2 hingga 3 tahun. Jika tanpa pertimbangan kandungan tepung dalam batang, maka periode pohon masak tebang menjadi 6 hingga 7 tahun. Kemudian yang terakhir ada fase lewat masak tebang, yaitu keterlambatan panen yang menyebabkan penurunan rendemen pati yang sangat tinggi. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahapan budidaya tanaman sagu. Yang pertama ada persiapan lahan, yaitu kegiatan menyingkirkan tanaman yang mengganggu supaya nantinya tidak merebut nutrisi tanah dari tanaman sagu. Pembuatan bedengan dengan pembuatan blok ukuran 400 x 400 meter dengan di tengah-tengah blok dibuat 3 macam kanal utama, sekunder, dan tersier. Apalagi kebun sagu biasanya berupa daerah berawa yang dipengaruhi oleh pasang surut. Persiapan terakhir jangan lupa juga untuk membuat sistem drainase dengan lebar sekitar 1 meter. Pernyataan ini seperti yang tertera pada literatur menurut Hastuti 2016. Kemudian yang kedua ada pembibitan dan penanaman. Pembibitan dan penanaman dengan metode generatif dengan perbanyakan melalui biji dan metode vegetatif menggunakan bibit anakan yang menempel di pangkal dari batang induk. Syarat bibit yang digunakan pada metode generatif adalah biji yang berasal dari buah yang sudah tua. Pada pembibitan metode vegetatif diambil dari tunas pohon yang umumnya tidak sampai 1 tahun. Bibit semai juga membutuhkan teknik pemeliharaan yang sesuai untuk pengendalian bila mana bibit semai tumbuh dengan tidak baik. Proses pemeliharaan bibit semai ini terdiri dari penjarangan pada usia tanaman 1 bulan, kemudian kelembapan tanah harus dijaga dengan kisaran 90%. Bibit semai harus diberikan naungan dengan penyiraman dilakukan secara rutin. Bila usia bibit semai sudah mencapai 6-12 bulan, maka bisa dipindahkan ke media tanam. Sagu ditanam dengan jarak yang bervariasi mulai dari 8 meter hingga 10 meter dengan sistem tanam segi 4. Jika memungkinkan, jenis sagu berbeda ditanam terpisah membentuk blok pertanaman yang berukuran tentu, misalnya 1 hektar. Sagu ditanam pada lubang dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm. Dalam masa pertumbuhan sagu perlu dilakukan pemeliharaan tanaman agar hasil produksi maksimal dan berkualitas. Pemeliharaan yang perlu dilakukan antara lain yang pertama adalah pengendalian gulma. Dalam melakukan pengendalian gulma, petani bisa membasminya dengan mencabut secara manual dengan tangan dengan bantuan sabit maupun cangkul. Selain itu, bisa juga melakukan pengendalian gulma dengan bantuan herbisida. Tanaman gulma yang sudah dicabuti bisa ditimbun untuk jadi pupuk kompos, akan tetapi apabila tanaman gulma itu berpenyakit, maka sebaiknya dibakar dan abunya pun bisa dijadikan pupuk kompos. Pengendalian lainnya adalah pengendalian hama dan penyakit, kemudian bisa dilakukan pemupukan, dilakukan penyulaman, dan juga penyiangan yang dilakukan terhadap gulma dan dilakukan pada sagu muda 3 hingga 5 tahun. Pernyataan ini sesuai dengan literatur menurut Hastuti 2016. Langkah selanjutnya adalah panen. Tanaman sagu dipanen mulai umur 6 hingga 7 tahun, di atas 15 tahun di mana pohon tumbuh sempurna dan besar. Bila ujung batang mulai membengkak, disusul keluarnya selubung bunga dan pelepah daun berwarna putih, terutama pada bagian luarnya. Tinggi pohon 10 hingga 15 meter, diameter 60 hingga 70 cm, dengan tebal kulit luar 10 cm dan tebal batang yang mengandung sagu 50 hingga 60 cm. Batang dibersihkan dari pelepah dan sebagian ujung batangnya karena acinya rendah. Gelondongan dipotong-potong menjadi 1 hingga 2 meter untuk memudahkan pengangkutan. Pemotongan pohon sagu saat panen umumnya dilakukan secara manual dan mekanik.
Dan yang terakhir adalah penanganan pasca panen. Setelah pemanenan selesai, gelondong batang sagu dipotong-potong menjadi 1 hingga 2 meter untuk diangkut ke pabrik atau menuju sumber air untuk dibelah dan diparut menggunakan mesin khusus untuk mendapatkan serat sagu pada batang sagu. Dalam siklus tanaman, air adalah faktor utama penentu untuk mengikat unsur hara dalam masa pertumbuhan tanaman dan digunakan untuk pengolahan sagu pasca panen. Karenanya, tempat produksi sagu biasanya dekat dengan sumber air seperti sungai, agar memudahkan proses pemerasan serat sagu menjadi tepung. Ampas serta kulit batang yang tidak terpakai dimanfaatkan menjadi biogas. Sagu juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, namun banyak dimanfaatkan juga sebagai bahan pangan. Sekian pemaparan materi mengenai tanaman sagu dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Semoga saran dari teman-teman semua dapat menjadi pembelajaran bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.